Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Arlia Sari Purnanda, NIM 201103010003. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian untuk produksi media. Nah, di sini ada 4 subbab, yaitu jenis produksi, siapa yang melakukan apa, peran peneliti, dan pengetahuan atribut dan keterampilan. Yang pertama yaitu mengenai jenis produksi. Jenis produksi ini terdiri dari 2 produksi, yaitu televisi dan radio. Kemudian siapa yang melakukan apa? Jadi di sini itu ada editor, produser, asisten produser, manajer, operator suara, direktur, peneliti, kameramen, dubbing master, desainer, juru rias, dan manajer kostum. Kemudian ada peran peneliti. Nah, peran peneliti itu untuk menemukan, menilai, dan menyediakan konten suatu produksi. Nah, kemudian salah satunya itu yaitu ada informasi, misalnya statistik, tanggal, dan biografi. Terus orang, yaitu anggota masyarakat, selebriti, ahli, perwakilan, juru bicara, kontestan, dan lain sebagainya. Terus lokasi, kemudian ada alat peraga. Alat peraga itu benda misalkan minyak aromaterapi dan hadiah. Kemudian yang kelima ada arsip rekaman. Nah, arsip rekaman ini khusus dan rekaman stok, misalkan kayak pesawat terbang lepas landas, seperti itu. Kemudian ada yang keenam itu gambar diam. Gambar diam itu foto, slide, dan lukisan atau termasuk ukiran. Yang ketujuh ada suara. Suara itu seperti musik, efek suara, dan kata yang diucapkan. Kemudian ada pengetahuan, atribut, dan keterampilan. Nah, banyak orang mendapat pekerjaan itu, penelitian itu pertama mereka karena dari bidang pengetahuan. Karena yang lebih penting daripada kualifikasi adalah pribadi, atribut, dan keterampilan. Kemudian yang pertama ada atribut. Nah, atribut ini yaitu terdiri dari kualitas pribadi. Contohnya seperti antusiasme, kesopanan, kegigihan, bunga, rasa ingin tahu, dan lain sebagainya. Kemudian ada keterampilan. Nah, keterampilan ini mengetahui keterampilan, cara memberi saran, mengantisipasi dan memecahkan masalah dan memenuhi tenggat waktu, semua tergantung pada mengetahui bagaimana program disusun dan apa kontribusi masing-masing anggota tim produksi membuat. Kemudian ada kemampuan berkomunikasi, ya layaknya seperti kita bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan dan mengambil petunjuk dari bahasa tubuh. Kemudian ada kerja tim. Nah, kerja tim itu yang dilakukan anggota tim lain dan apa tanggung jawab mereka terhadap ikatan pada produksi khusus ini. Kemudian ada manajemen waktu. Dapat mengatur waktu, memanage waktu, agar waktu dan sumber daya yang tidak terbatas ini dapat menghasilkan program yang bagus. Kemudian ada jaringan. Nah, istilah jaringan itu digunakan dalam kaitannya dengan menggunakan pekerjaan dan dalam sebuah industri di mana pola ketenagakerjaan sangat berubah-ubah. Nah, jaringan yang baik sangat penting. Jadi ketika kita memproduksi sesuatu, jaringan atau maksudnya pekerjaan itu harus dalam keadaan baik. Jadi infrastruktur yang membuat hidup lebih mudah bagi semua yang terlibat. Kemudian ada tahapan produksi, yaitu yang pertama ada ide, komisi, penelitian, mengelola produksi, rekaman, mengedit, sulis suara, transmisi atau pengiriman ke klien, mempublikasikan produksi. Nah, membuat produksi yang pertama ada tahap produksi. Nah, tahap produksi yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada ide. Nah, ide ini berasal dari pikiran kita ataupun apa yang kita lihat. Ide ini bisa dari materi cetak, konferensi, pemeran dagang, ahli dan spesialis, termasuk jurnalis, kontrak pribadi, kemudian program sebelumnya, baik radio maupun televisi. Kemudian gimana cara mengembangkan idenya? Lanjut. Mengembangkan ide itu
dilihat dari seni, antropologi, media sejarah, psikologi, olahraga, obat, pariwisata, musik, Inggris literatur. Nah, pengobatan. Maksudnya pengobatan apa? Seperti perawatan. Perawatan dalam sebuah produksi. Jadi ketika kita mempunyai ide bagus, ini tuh harus lebih dirawat lagi, lebih dikembangkan lagi. Dan bagaimana agar jenis produksi ini lebih hadir dalam ide yang cocok untuk pilihan program, seperti itu. Kemudian ada metode presentasi. Nah, presentasi itu kan menyampaikan apa yang kajian konten produksi. Jadi ketika kita sudah mengembangkan ide, kemudian perawatan sebuah ide, kita akan mempresentasikan kepada halayak umum. Nah, metode presentasi ini juga ada beberapa. Yang pertama metode naratif, kedua menggunakan kontributor, yang ketiga metode ilustrasi visual, yang keempat metode aural atau yang dapat direkam atau diarsipkan secara khusus. Kemudian ada menjual produksi. Nah, ketika sebuah ide berhasil, tahap selanjutnya itu menjual kepada seseorang. Seseorangnya itu apa? Kepada produser. Nah, sebelumnya itu kita bisa secara tertulis atau memberikan saran atau editor di rapat produksi. Nah, menjual produksi ini juga di dalamnya itu nanti ada namanya proposal. Proposal itu tawaran yang sangat rinci dan dihitung biayanya untuk suatu program. Jadi ketika kita melihat artis-artis ada yang bertanda tangan pada sebuah proposal, nah itu adalah ketika menjual hasil produksinya. Kemudian ada proses penelitian. Jadi proses penelitian ini pertama memulai penelitian, metode penelitian, sumber informasi, menggunakan internet, mengumpulkan informasi, presenting research temuan, menemukan kontributor, memilih dan menggunakan kontributor. Nah, memulai penelitian ini secara realistis diputuskan, penelitian terus berjalan seketika ide atau proposal itu diterima. Metode penelitian ini ada baca, tonton, bicara, pengalaman, survei komisi atau kuesioner. Nah, kemudian ada sumber informasi. Sumber informasi ini kita bisa dapat dari pemerintah pusat dan daerah, organisasi non-pemerintah semi otonom, kemudian serikat pekerja, klub dan perkumpulan yang menjadi anggotanya, amal, kelompok pelobi, sekolah akademis, dan lain sebagainya. Kemudian ada menggunakan internet. Nah, memang perusahaan Anda memiliki akses ke internet misalkan, Anda akan menemukan sumber daya sangat besar sehingga Anda dapat dengan cepat terjebak dalam arus jumlah informasi yang tersedia. Jadi ketika kita menggunakan internet, kita harus hati-hati karena potensi membuang waktu dan sebagian laginya, karena biasanya ada cara untuk memeriksa keakuratan atau otoritas informasi di dalamnya. Bisa sulit untuk mengetahui apakah situs dengan nama yang terdengar resmi dibuat oleh organisasi hormat atau hanya sebuah informasi yang memang tidak akurat seperti itu. Kemudian mengumpulkan informasi yang sudah kita dapat dari sumber informasi yang tadi, terus menggunakan internet, kemudian kita kumpulkan. Kemudian ada namanya presenting research temuan. Nah, terus maksudnya yaitu menyajikan temuan penelitian. Nah, pada tahap ini temuan penelitian harus dipresentasikan kepada produser atau editor baik secara lisan atau tertulis. Kemudian ketika presenting research temuan, ini juga harus menyajikan checklist temuan penelitian. Jadi dari apa ceritanya, siapa kontributornya, apa yang akan dilakukan, adakah tanggal kapan kontributor penting tidak akan tersedia sanggup, kemudian ilustrasi apa yang akan dibutuhkan, di mana rekaman, kemudian berapa biaya, apakah ada batasan lokasi, dan lain sebagainya.
Kemudian menemukan kontributor. Jadi, apapun jenis produksinya, salah satu tugas utama seorang peneliti itu adalah menemukan orang muncul. Saat kita mengumpulkan informasi, kita hampir selalu melakukannya juga mencari orang untuk berkontribusi langsung pada program dengan tampil di atasnya. Nah, bahkan kontributor itu dapat menambahkan keaslian dan minat manusia. Nah, ketika kita menemukan kontributor, kita juga harus memilih dan menggunakan kontributor dengan baik. Misalkan dalam program faktual, kontributor itu tidak boleh digunakan hanya untuk mempresentasikan fakta langsung ke kamera. Secara visual ini kan akan menghasilkan pembosanan, meski terkadang tidak dapat dihindari dalam program berita ketika tidak ada cukup waktu untuk menyiapkan alternatif metode asli. Terus menghubungi kontributor. Setelah sudah memilih, terus langkah selanjutnya adalah menghubungi kontributor. Kemudian kontributor khusus penelitian. Langkah selanjutnya itu merekam wawancara. Nah, jadi ketika wawancara penelitian dilakukan untuk memeriksa kesesuaian kontributor dan untuk menilai jenis kontributor yang dapat mereka berikan untuk program tersebut. Kemudian persiapan wawancara. Bersiap untuk wawancara. Dan di dalamnya itu harus disediakan penataan wawancara, yaitu maksudnya dari percakapan, wawancara kerja. Kemudian pertanyaan tertutup atau terbuka itu sudah disiapkan. Ada pertimbangan praktis. Maksudnya jika kita menggunakan tape recorder, jadi kita harus memeriksa terlebih dahulu itu berfungsi atau tidak. Seperti peralatan perekam, kaset, rincian tentang cara menuju ke sana, nomor telepon kontak, dan lain sebagainya. Kemudian ada merencanakan daftar periksa wawancara. Terus melakukan penelitian wawancara. Nah, melakukan wawancara penelitian itu bisa dilihat dari bahasa tubuh. Kemudian mendapat cerita yang bagus, mendengarkan secara aktif. Berliku. Maksudnya berliku yaitu wawancara mungkin akan sampai pada kesimpulan yang wajar. Kemudian melakukan daftar periksa wawancara. Kemudian ada melakukan wawancara untuk radio. Nah, di sini bisa dilihat dari bahasa tubuh juga. Terus juga perbedaannya yaitu pada rekaman terakhir. Nah, ketika melakukan wawancara untuk radio ini juga melakukan checklist wawancara radio. Jadi, apakah Anda akan merekam tatap muka, melalui telepon dari studio lain kah, atau bagaimana? Seperti itu. Kemudian, setelah wawancara, nanti ada menulis wawancara penelitian, menerbitkan kontrak untuk kontributor sebelum transmisi. Terus juga ada Vox Pops. Vox Pops itu yaitu kan Vox Pops itu berasal dari bahasa Latin Vox Populi yang berarti suara dari orang-orang. Maksudnya itu digunakan untuk proses pergi ke jalan dan meminta orang yang lewat untuk memberikan komentar cepat tentang masalah saat ini, untuk menguji produk atau memberikan kontribusi singkat untuk program ini. Kemudian ada bahan ilustrasi. Nah, bahan ilustrasi ini menggunakan bahan arsip. Bahan arsip, kemudian film dan video perpustakaan. Maksudnya ini yaitu film dan video perpustakaan yang sudah zaman-zaman dahulu, seperti pada film sejak 1895 dalam lebih dari 100 tahun sejak itu penemuan jutaan kaki film telah direkam dan disimpan dalam berbagai tempat. Kemudian masih perpustakaan gambar. Jadi gambarnya itu masih hitam putih seperti itu. Terus format film. Format film ini terdiri dari ukuran tanggal dan catatan seperti 1895 51 mm catatan format layar lebar.
Kemudian format video hampir sama dengan format film. Terus standar televisi dan radio aspek. Jika dari standar televisi, jika bahan dari luar negeri digunakan, standar televisi berbeda yang digunakan di belahan dunia lain harus diperhatikan. Mereka memiliki standar garis yang berbeda yang juga menjadi pertimbangan kapan menggunakan rekaman video lama. Materi awal sebagian besar berasal dari transfer ke film kualitas buruk, tetapi beberapa perekaman video dengan kualitas gambar yang lebih baik tetap bertahan. Kemudian rasio aspek. Rasio aspek itu antara lebar dan tinggi layar berbeda, seperti perbedaan di layar di bioskop dari yang digunakan di televisi. Rasio bioskop asli adalah 4:3 dan televisi analog mengadopsi ini. Kemudian suara. Suara itu ada 3 jenis suara, yaitu musik, kata yang diucapkan, dan efek suara. Grafik ini untuk menyampaikan maksud kita. Jadi kita dapat menggunakan kata-kata, diagram, peta, gambar, potongan koran untuk orang yang melihat itu bisa menerima apa maksud dari kita. Props dan model, yaitu alat peraga dan model. Alat peraga maksudnya ya contohnya seperti apa yang akan digunakan oleh si model tersebut. Model adalah orang yang nantinya menjadi aktor, aktris, atau talent di dalam sebuah produksi. Kemudian menemukan lokasi. Yang pertama yaitu lokasi. Nah, lokasi ini banyak faktor yang dipertimbangkan dan ditanyakan di sebuah lokasi, karena ketika kita sudah terjun di lokasi, kita harus tahu di mana lokasi yang bagus untuk penyampaiannya, kemudian di mana lokasi konfliknya, dan di mana nantinya kita dapat menghasilkan produksi yang bagus. Terus yang kedua ada filming luar negeri. Maksudnya yaitu syuting di luar negeri. Nah, di luar negeri ini banyak pertimbangan yang harus kita lihat, yaitu pertimbangan kesehatan, kondisi lokal, kemudian menilai daftar periksa lokasi, seperti izin-izin dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu kesehatan dan keselamatan. Nah, saat menilai lokasi untuk bidikan yang diperlukan dan lokasinya, untuk dicatat masalah kesehatan dan keselamatan itu harus selalu ada di benak kita. Jadi ketika kita sudah terjun di sebuah lokasi, kita juga tidak boleh melupakan kesehatan dan keselamatan kita. Kita juga harus tetap menjaga kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Rekaman, yaitu merekam produksi. Jadi ketika program datang untuk direkam baik di studio atau di lokasi, sebagian besar penelitiannya seharusnya sudah dilakukan. Jadi di dalamnya itu kita memeriksa keterangan, bahan, dan sumbernya juga. Dan di dalam merekam produksi kita juga butuh pengarahan presenter, karena mereka perlu tahu bahwa latar belakang cerita, struktur program, urutan perekamannya cocok atau enggaknya, seperti itu. Kemudian menjaga kontributor. Nah, di dalam merekam produksi ini kita juga nanti berurusan dengan hewan, anak-anak, kemudian publik, karena biasanya kan syuting menarik perhatian banyak orang. Jadi seringkali anak-anak itu berisik, terus daya tarik untuk sifat mereka yang lebih baik dan penjelasan tentang apa yang terjadi, agar mereka itu bisa diam dan bisa mendukung acara produksi. Kemudian dalam tahapan mengedit itu ada menebang rases. Apa sih menebang rases? Menebang rases itu yaitu penebangan terburu-buru. Jadi karena mahal untuk menyewa edit suite, jadi banyak daftar bidikan perlu dibuat agar sutradara itu bisa membuat daftar kasar tentang bagaimana dia ingin mengumpulkan item terakhir atau program. Nah,
Daftar bidikan ini mencakup deskripsi singkat setiap bidikan dengan ukuran bidikan dan kandungan. Kemudian ada proses pengeditan. Proses pengeditan itu dilihat dari pengeditan offline, artinya menyimpan salinan master dari rekaman yang direkam. Kemudian ada pengeditan linear, yaitu dilakukan menggunakan sistem linear atau non-linear. Seperti dimulai dari awal dan berlanjut hingga akhir. Kemudian pengeditan non-linear itu mengembalikan fleksibilitas pengeditan film ke video. Nah, kemudian ada penulisan naskah. Naskah itu seperti di dalam naskah ini juga harus mengatur waktu skrip. Kemudian dari bahasanya, terus tata bahasa, penjajaran, ulangan yang tidak berguna, redundansi, kemenduaan, nama dagang, pemeriksaan negatif. Kemudian skrip untuk studio. Naskah untuk produksi berbasis studio ditulis di muka dan salinannya versi final diberikan kepada operator teleprom, tetapi harus dipersiapkan jadi mereka berhubungan dengan gambar. Kemudian ada produksi dan komentar. Ada komentar, menulis dan pengawas suara, dan menulis pertanyaan, pendahuluan dan tautan. Pendahuluan maksudnya yaitu intro seperti pengenalan, kemudian tautan atau link. Terus ada penulisan. Nah, penulisan ini menulis pertanyaan, pendahuluan dan tautan. Terus yang kedua ada dukungan menulis bahan. Yang ketiga lampiran hak cipta, lampiran hukum dan etika. Kemudian membaca lebih lanjut dan alamat berguna. Nah, di dalam hak cipta ini kita harus tahu bahwasanya jangka waktu hak cipta itu ada 70 tahun sebelum karyanya masuk ke publik. Kemudian apa yang bisa menjadi hak cipta? Yaitu dari kata-kata, gambar, suara, moral. Kata-kata diterbitkan misalkan seperti prosa atau syair. Kemudian suara itu atau musik atau area yang rumit. Jadi terkadang kan di dalam sebuah produksi itu mempunyai suara-suara ataupun musik yang mengiringi sebuah produksi. Nah, itu juga termasuk dari bagian hak cipta. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.